Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang teman-teman dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini dalam materi kemitraan privat kita akan bahas pembahasan good governance. Ya. Jadi untuk materi kali ini Pak, saya sampaikan ada beberapa hal tentang good government ini. Ini bisa dilihat untuk slide-nya ini ya. Jadi yang pertama ada good governance. Untuk teman-teman sekalian, mahasiswa, bahwa di dalam pelaksanaan pemerintahan ini ada istilah good governance. Good governance ini bisa dipahami merupakan suatu kondisi organisasi pemerintah atau instansi publik dikelola dengan baik. Jadi tata pemerintahan mencakup keseluruhan mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. Menggunakan haknya, hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antaranya. Jadi dari definisi tersebut memang disampaikan ada mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya sosial yang melibatkan seluruh sektor negara, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam suatu usaha kolektif. Jadi, definisi itu mengasumsikan banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan saja pemerintahan, tetapi ada masyarakatnya, ada masyarakat sipilnya di situ. Kalau kita melihat secara konsep ya, UNDP ini, United Nations Development Program, mengartikan dari good governance ini itu tata pemerintahan. Jadi artinya penggunaan wewenang yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ekonomi, politik, administrasi, guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Jadi tata pemerintahan itu mencakup seluruh mekanisme, mulai dari proses lembaga, di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. Itu secara konsep. Jadi mahasiswa, sebelum kita melangkah ke tahapan selanjutnya perlu kita pahami dulu karena istilah good governance sama government ini hampir ada kemiripan memang. Jadi seringkali ada yang masih ambigu ya. Oh ini governance apa government? Karena konsep governance sendiri itu berangkat dari istilah government. Government itu kan pemerintahan atau merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Jadi kalau government itu perangkatnya, lembaganya. Kalau konsep dari government itu dapat juga dikatakan sebagai konsep lama penyelenggaraan pemerintahan. Karena hanya menekankan pada pemerintahan. Jadi pada lembaga, institusi, pemerintahan sebagai pengatur dan pelaksana tunggal dari pemerintahan itu. Nah, kalau istilah makanya di situ muncul konsep governance. Jadi konsep governance itu dalam aspek maupun kajian pemerintah. Jadi secara luas governance itu termasuk dari totalitas dari semua kelembagaan dari semua unsur masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintahan. Nah, untuk lebih jelasnya dalam memahami pergeseran makna tadi itu ya antara government dan governance. Kalau government tadi saya ulangi lagi mengandung pengertian
politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan. Sementara sisa dari elemen negara itu masih bersifat sip ya. Sementara kalau governance ini meleburkan makna tersebut dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah. Sehingga bagi yang pasif tersebut memiliki peran dan andil bagian government. Ya, jadi bisa dipahami ya, Dade ya, government. Jadi saya bisa jelaskan sekali lagi kalau government ini fokus ke lembaganya, kalau governance ini kepada tata kelolanya, sehingga ini menyeluruh. Jadi banyak pendapat-pendapat itu ya, pendapat-pendapat yang menunjukkan bahwa government itu merupakan apa istilahnya kayak model pemerintahan yang sangat dinamis. Kenapa dikatakan dinamis? Karena melibatkan seluruh elemen yang ada di situ. Jadi pemerintah bukanlah aktor tunggal atau dominan dalam kepemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut juga menjelaskan pengurangan terhadap otoritas. Karena untuk akhir-akhir ini juga terjadi diksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Ini juga disampaikan, lu siapa yang memerintah? Apakah masyarakat ini yang memerintah atau dari pemerintahan? Karena pemerintah sendiri ini kan fungsinya kan untuk melayani sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu nanti jadi kita bisa diskusikan di lain waktu ya. Oke, selanjutnya kita berbicara elemen penting dalam terwujudnya good governance. Di sini ada 3 elemen penting itu. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada swasta, yang ketiga ada masyarakat sipil. Jadi, kenapa di situ disampaikan pemerintah? Karena sudah saya sampaikan di awal, kalau dalam artian luas ini pemerintah ini kan lembaganya, lembaga negaranya. Terdiri dari lembaga legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ini pemerintah. Tuh. Bagaimana Pak kalau semisal ini pemerintahan? Apa bedanya? Kalau pemerintahan ini kan segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh eksekutif tadi, oleh lembaga itu tadi yang mencapai tujuannya, tujuan organisasi, tujuan negara. Kalau istilah pemerintahan lembaganya, kalau pemerintahan ini sudah menjalankan aktivitinya, kegiatannya di situ. Jadi kata perintah sendiri kan ada 4 unsur ya, kalau dalam bukunya Syafi'i itu ya, Syafi'i Ma'arif itu ada 2 yang terlibat. Jadi antara yang pihak pertama, pihak kedua itu ada interaksinya. Ada yang memerintah disebut penguasa atau pemerintahan, ada yang diperintah itu disebut masyarakat atau rakyat. Padahal istilah ini masih digodok lagi siapa yang memerintah, karena pemerintah sendiri itu merupakan pelayan dari masyarakat. Berarti tuannya ini kan masyarakat. Nah, ada yang ketiga ada pihak yang diperintah. Loh, tadi disampaikan itu kan rakyat itu apa ini yang memerintah atau yang diperintah. Dan keduanya terdapat hubungan imbal balik, terhadap interaksi sosial di situ. Sehingga kalau elemen terwujud good government ini yang poin pertama ini adalah pemerintah dan pemerintah. Jadi, lembaganya harus clear dulu di situ. Untuk lembaga pemerintahannya, baik itu di tingkatan desa, di tingkatan kabupaten, di tingkatan gubernur, bahkan di institusi negara ini, di lembaga kepresidenan sana. Selanjutnya untuk yang kedua, terwujudnya good government ini ada swasta. Swasta ini siapa sih? Swasta itu badan yang tadi dikelola sendiri, yang tata kelolanya berdiri sendiri, dia independen.
swasta dengan wira swasta beda enggak? Kan jelas berbeda. Kalau wira swasta itu kan orangnya yang bekerja selain di kantor dan memiliki perusahaan, misal ada UMKM, ada usaha mandiri. Jadi kalau swasta ini kan suatu badan yang kelola lembaganya. Kalau wira swasta ini manusianya. Jadi contohnya kayak yang kerja di instansi, mereka melakukan aktiviti di luar. Kayak di kelas pemerintahan itu juga kan ada yang kerja, ada yang jadi BPD, ada yang jadi sekdes, ada juga yang masih sukuan ya di lembaga-lembaga pemerintahan, ada yang di dinas, ada yang di sekcam ya di kecamatan ini. Nah, sehingga materi ini bisa diaplikasikan, diimplementasikan pada kelembagaan yang adik-adik mahasiswa ini bisa kerja di sana. Oke, selanjutnya untuk elemen penting yang ketiga ini ada masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil, siapa ini masyarakat sipil ini? Nah, jadi organisasi yang bersifat swasta juga, otonom, independen, tanpa campur tangan negara. Ya. Jadi istilah kayak masyarakat madani atau civil society, nah itu sebagai apa ya sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam berbagai hal. Jadi biasanya kalau masyarakat madani ya itu atau civil society itu mempunyai ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan bentuk masyarakat yang lain. Karena masyarakat madani ini seringkali disebut masyarakat yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Karena ini yang kita harapkan. Sehingga dari ketiga poin ini tadi dikatakan dinamis kalau good government ini. Karena ada komunikasi, ada pelibatan semua dari elemen pemerintahan, dari swasta maupun dari masyarakat sipil. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip good governance. Ada 4 prinsip di sini. Jadi yang pertama ada partisipasi, ada penegakan hukum, sini ya, rule of law, ada transparansi, transparan, ada akuntabilitas. Nah, ini prinsip-prinsip dari good government. Mengapa partisipasi ini yang menjadi poin utama? Karena semua warga berhak terlibat di situ dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk sebagai apa lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Jadi kepentingannya masyarakat. Apa tokoh-tokohnya di situ, tokoh Komas, ada tokoh masyarakatnya. Jadi partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Nah, sehingga maknanya partisipasi sangat penting sekali. Kalau dulu, kalau kita bisa bandingkan, istilah pemerintahan dulu itu kan hampir dari masyarakat ini tidak tahu menau. Jadi contoh, kayak mau mengadakan program. Nah, contoh di desa ini kan ada istilah musrembang des. Ada di situ yang melibatkan musyawarah, yang melibatkan komunitas perwakilan dari masyarakat, ada RT, ada RW di situ, ada Thomas, ada tokoh masyarakatnya, semuanya diajak berembuk untuk menentukan program-program yang ada di desa. Semisal ada RPJM Des, nah seperti itu. Nah, sekarang ini sudah sangat transparan sekali karena bukan hanya himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi ditunjang dengan sarprasnya, ditunjukkan dengan sistem yang baik di situ. Nah, kalau kita apa
pembahasan lebih dalam lagi dalam hal partisipasi itu ada konsep siapa ya? Teorinya Einstein. Jadi teorinya Einstein ini ilmuwan dari Amerika di era 60-an. Dia berpendapat ya, berpendapat bahwa kalau ingin mengukur partisipasi ini ada beberapa hal. Ada citizen control, ada delegated power, kemudian ada partnership, ya, ada placation, ada konsultatif, ada terapi, ada manipulatif lah. Masing-masing itu diulas sama Einstein ini. Jadi partisipasi ini kalau citizen control ini bagaimana? Artinya masyarakat ini. Jadi inisiasi sepenuhnya datang dari masyarakat. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, tanggung jawab, pembiayaan, dan pemeliharaan. Oh, berarti ini masuk kategori citizen control. Masyarakat ini disebut citizen control. Dia sebagai pengontrol semuanya. Jadi yang kontrol pemerintahan ini ya masyarakat ini. Itu prinsip dari partisipasi. Ada tadi apa disampaikan delegated power. Apa maksudnya di situ? Inisiasi sepenuhnya datang dari masyarakat, baik proses itu ya. Kalau yang delegated power ini inisiasi sudah datang dari masyarakat untuk melakukan perencanaan, pembiayaan, pemeliharaan. Seperti yang saya sampaikan dari awal, ada musyawarah penentuan RPJM, DES, ada musrembang. Jadi seluruh unek-unek yang ada di masyarakat itu disampaikan dalam acara bersama tadi. Ada rembuk desa, istilahnya ada pertemuan-pertemuan di RT RW, bahkan di daerah juga diundang semuanya untuk membahas program ke depan ini seperti apa. Meskipun program itu kan ada yang sudah dari atas ya, kaitannya. Tapi kadang Dewan juga akan ada jaring aspirasi masyarakat, misalnya ada istilahnya Jasmas ya. Oke, selanjutnya di dalam partisipasi ini menurut teori itu tadi ya ada yang partnership tadi itu saya sampaikan ya. Partnership ini masyarakat dijadikan sebagai partner, adanya kerjasama peran. Kayak ada program pembangunan itu juga partnernya masyarakat di situ. Ada pembangunan desa, ada dikerjakan secara swadaya, ada yang swakarsa, ada yang swakarya di situ. Jadi pelibatan utuh di situ partisipasi. Ada juga yang placation. Nah, istilah placation istilah baru. Masyarakat sudah melakukan kegiatan duluan di sana secara sukarela karena sudah mengetahui manfaatnya. Sudah ada keinginan untuk berpendapat. Jadi proaktif masyarakat ini. Ada masyarakat, ada partisipasi ini disebut consultation. Masyarakat sudah melakukan kegiatan ya, karena sudah mendapatkan informasi duluan mereka mengenai manfaat atau tidak diperkenankan mendapat memberikan pendapat. Misal kalau konsultasi ini, ya contoh ini, contoh selama 2 tahun, hampir 2 tahun ya kita kena pandemi COVID-19 ini, sehingga masyarakat juga harus sama-sama ada kesamaan persepsi tentang ada pemakaian masker, ada cuci tangan, jaga jarak, ya seperti itu. Jadi ini juga harus apa partisipasi masyarakatnya harus siap juga ya. Dan ada yang disebut partisipasi ini sebagai terapi ya. Terapi ini masyarakat melakukan kegiatan, tapi dengan terpaksa mereka tidak tahu. Contohnya apa? Vaksin. Vaksin ini masyarakat kan tidak tahu loh ini untuk apa ini, tapi kan sudah dijelaskan di sana. Vaksin bukan obat, tapi vaksin ini kan untuk antisipasi supaya tidak kena COVID. Ada vaksin 1, vaksin 2, ribut semuanya. Karena mereka tidak ada yang paham, ada yang enggak, tapi terapi sifatnya dipaksa, ada PP-nya juga. Tujuannya apa pemerintah sama negara? Supaya masyarakat ini aman, nyaman, terhindar
untuk antisipasi supaya tidak terjang. Nah, ada yang terakhir tadi ada manipulasi. Masyarakat melakukan kegiatan tetapi tidak tahu manfaatnya. Ini bagi yang sudah mbak-mbak sudah tua-tua itu ya. Kalau dihimbau vaksin, wes pokoknya elok vaksin. Kalau yang muda-muda kan masih kritis, "Ih, kanggo apa iki Pak, saya sudah sehat. Nggak usah ikut vaksin-vaksinan juga enggak apa-apa ini ya." Tetapi himbauan masyarakat ini harus diperhatikan juga karena tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa bebas dari semua pandemi yang sudah melanda kita. Dan alhamdulillah mulai ini hari ini kan sudah berangsur-angsur baik ya. Bahkan di kampus kita di Universitas Islam Majapahit ini levelnya sudah turun nih Mojokerto ini ya. Level 2, level 1 bahkan di Jombang di rumah saya ini levelnya 1. Sehingga ini sangat mengurangi ya, mengurangi dari penyebaran COVID-19 ini. Oke. Selanjutnya yang kedua, penegakan hukum, rule of law-nya bagaimana ini? Penegakan hukum. Tidak cukup hanya partisipasi saja di situ. Karena partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan memerlukan sistem, memerlukan aturan di situ. Aturan-aturan hukum. Kalau tanpa diimbangi oleh hukum dan penegakan yang kuat, maka partisipasi akan berubah menjadi proses yang bisa dikatakan proses yang anarkis. Jadi karakter dalam menegakkan rule of law ini yang pertama ada penegakan supremasi hukum, ada kepastian hukum, legalnya ini, ada hukum yang responsif, ada penegakan hukum yang konsisten, non diskriminatif, jadi tidak membeda-bedakan, ada independensi peradilan. Sehingga yang namanya negara hukum ini diartikan hukum ini bisa memperlakukan atau dipakai oleh seluruh masyarakat. Mulai dari elemen atas sampai elemen bawah. Jadi jangan diartikan mentang-mentang kita ini adalah negara hukum, itu dikit-dikit lapor. Nah, tetapi sebenarnya kan esensi dari rule of law ini kan fasilitas hukum ini bisa digunakan oleh masyarakat bawah meskipun mereka tidak sekolah, meskipun mereka buta huruf ini bisa di dari hukum ini dimanfaatkan oleh mereka. Jadi tidak tebar pilih. Hanya mereka-mereka yang ngerti saja. Tetapi hukum ini mampu untuk melayani mereka-mereka yang nggak punya duit, mereka yang nggak berpendidikan, ini juga dilindungi semuanya. Bukan hanya yang ngerti aja, yang lapor dilayani, tapi mereka juga mendapatkan hak pelayanan juga dari segi hukum. Selanjutnya prinsip good governance ada transparansi. Transparansi ini proses keterbukaan. Jadi proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan seluruhnya harapannya agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ini ikut bertanggung jawab. Jadi dapat ikut memberikan pengawasan mereka, memfasilitasi akses informasi, faktor penting terciptanya transparansi ini. Nah, sehingga pemerintahan kita hari ini bukan hanya menghimbau saja, tetapi sarana prasarannya juga ada, sistemnya juga ada. Jadi contoh kayak di desa. Di desa ini supaya bisa transparan, mereka desa ya, ini sudah ada SID, sistem informasi desa. Ada Siskudes, ada sistem keuangan desa. Yang mana di sistem keuangan ini bisa diakses publik. Jadi ada anggaran DD, ada ADD, dapat bantuan 1, sekian miliar. Nah, ini mereka penggunaannya tidak hanya dicantumkan di papan reklame aja,
Kan biasanya ada papan di situ. Oh, pembangunan jalan ini habis sekian miliar. Ini besoknya sudah hilang. Sekarang ini di era untuk good governance ini ya, ini sistemnya sudah terbentuk. Alhamdulillah pemerintahan hari ini sudah memfasilitasi seluruh warganya ada sistem keuangan desa yang mana di situ masyarakat bisa mengakses, masyarakat bisa ngontrol. Kalau saya dulu mau penelitian ke desa ya, misalnya mau cari monograf desa aja susahnya minta ampun. Mau mengetahui jumlah penduduknya berapa ini berapa itu ada di papan dulu itu. Kalau era 90-an itu ya masih di. Kalau sekarang sudah ada website sekarang canggih sudah di era revolusi industri 4.0 ini. Desa-desa sudah dibekali semua. Bahkan daerah pengen lihat desa A atau di sini pengen melihat pacet. Misal pacet ini kan di Mojokerto, di situ panoramanya indah, apa betul? Tinggal diklik aja di situ bisa. Tinggal diklik, oh iya ternyata ini ada wisatanya. Kalau semisal dia jual produk, tinggal diklik aja produknya apa di sana. Oh ini ada kearifan lokal, ada seni-seninya, tinggal diklik. Nah ini kan untuk mempermudah, baik masalah keuangan maupun masalah kegiatannya. Ini semuanya dipermudah oleh untuk transparansi ini ya. Sehingga adik-adik mahasiswa baik yang di prodi pemerintahan ini ada yang di perangkat, ada juga yang jadi staf tadi itu betul-betul jangan sampai ketinggalan informasi tentang sistem ini ya. Harus belajar IT, tidak boleh jadul kayak orang-orang lama ya. Jadi bisa mengoperasionalkan dan mudah memahami. Karena ini sudah era milenial ini. Orang-orang milenial ini kalau nggak paham jadi masalah itu nanti. Ya, oke, ini sudah peringatan 40 menit. Selanjutnya untuk yang akuntabilitas. Jadi, akuntabel. Akuntabel ini menjadi syarat juga dari prinsip government ini, akuntabilitas ini. Jadi bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel ini orang menerima suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Itu yang kredibilitas. Nah ini ada tadi sudah saya sampaikan apa sih bedanya government dengan governance, penekannya pada aspek struktur dan kewenangan. Kalau government ini mengarah kepada lembaga pemerintahan, birokrasi, itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan. Kalau government ini kepada satu kesatuan tadi itu ya, seluruhnya ada pemerintah, ada masyarakatnya, ada swastanya di situ, itu dilibatkan semua. Nah, ini bagaimana membangun good governance yang baik ini ya, membangun good governance ini. Caranya membangun governance adalah mengubah cara kerja, state-nya, mindset-nya ini harus dirubah. Membuat pemerintahan yang akuntabel dan membangun pelaku-pelaku di luar maupun di dalam ini cakap dalam membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Sehingga kalau kita melihat pada hari ini, kalau ada kantor yang kita ngelihat di kantor, ada pegawai atau pelayannya yang masih muda-mandir, nggak jelas, itu berarti ini perlu ditegur ini. Mahasiswa bisa jadi kontrol yang baik, karena itu bagian masyarakat tadi. Nah, sehingga untuk mengakomodir, ya semuanya ini ya, untuk mengakomodir dari cara adanya pemerintahan yang baik ini memang tidak boleh ada himbauan. Harus didukung dengan sistem. Harus sarprasnya harus ada. Nah, oleh karena itu kayak dari kementerian, dari Pemda, Kementerian Desa, Kemeninfokom ini sudah memfasilitasi semuanya di desa-desa di daerah. Tinggal bagaimana pemerintahan desa, pemerintahan daerah ini menggunakan fasilitas itu dengan baik.
Jadi itu gambaran untuk pertemuan kita pada hari ini supaya adik-adik sekalian memahami bagaimana good governance, apa bedanya governance dengan government. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita buka session diskusi ya. Diskusi untuk pertanyaan yang sekiranya belum jelas. Ya, saya persilakan untuk adik-adik semua ini ya. Oke, silakan.